Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam video ini. Dan saya selalu berdoa dan percaya kita semua sehat-sehat saja. Amin saudara. Saudara, dulu pada waktu saya belum mengenal dan mengertikan kasih karunia, saya pikir Tuhan itu seperti manusia yang punya sifat berubah-ubah, labil. Ya, artinya pada waktu saya berbuat baik, waktu saya melayani, waktu saya setia, saudara taat melakukan firman-Nya, maka saya pikir Tuhan memberkati saya. Tetapi pada waktu saya melakukan kesalahan, pada waktu saya berbuat dosa, saya pikir Tuhan marah dan menghukum saya. Maka setiap ada kejadian, sebuah peristiwa yang gak enak, ada masalah yang berat, atau mungkin ada sakit penyakit, saya selalu curiga itu datangnya dari Tuhan. Karena mungkin Tuhan lagi marah dan sedang mendisiplinkan. Saudara, yang lebih repot lagi, akhirnya saya menjadi tidak yakin akan keselamatan. Saya tidak lagi saudara mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat mengenai keselamatan saya dan surga. Kenapa? Karena semuanya keselamatan dan surga itu saya pikir berdasarkan dengan perbuatan. Waktu kita berbuat baik maka kita bisa masuk surga. Tapi waktu kita berbuat salah kita didepak ke neraka. Tetapi saudara, akhirnya saya menemukan sesuatu yang ajaib. Bahwa keselamatan kita bukanlah karena perbuatan kita. Amin. Roma 5 ayat 1, sebuah ayat yang luar biasa yang sangat memberkati saya. Dikatakan saudara, Roma 5 ayat yang ke-1 bunyi begini saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kita dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Maka pada waktu kita beriman, waktu kita percaya saudara kepada Yesus Kristus, kita hidup dengan damai sejahtera dengan Bapa kita. Amin. Karena beriman pada Yesus maka kita saudara hidup dalam damai sejahtera saudara. Ya, dan saudara lihat lagi saudara ya. Bapa kita saudara tidak lagi menjadi musuh kita, bukan lagi menjadi saudara lawan kita, tetapi sekarang kita anaknya. Karena kita sudah berdamai dengan Bapa karena Yesus Kristus. Amin. Loh, kayak seperti itu kok? Iya, Yesaya 54 saudara. Yesaya 54 ayat ke-9 berkata begini saudara. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara, jadinya kita safe banget, kita aman, kita nyaman saudara di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita sudah ada perjanjian damai dengan Bapa. Dan itu tidak berdasar kepada perbuatan kita, tetapi itu semata-mata karena Kristus Yesus. Amin saudara. Kita didamaikan, bukan lagi jadi musuh, bukan jadi lawan Tuhan, tapi Tuhan di pihak kita. Haleluya, amin saudara. Yesaya 53 saudara ayat ke-5 bunyi begini. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Di ayat 6-nya, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, karena kitalah Yesus diremukkan, Yesus ditimpakan, tertikam oleh pemberontakan kita, kejahatan kita, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Sehingga sekarang Bapa tidak lagi bisa marah, tidak lagi murka. Kenapa saudara? Karena Kristus Yesus anaknya sudah menanggung hukuman itu bagi kita.
Tidak ada lagi alasan Bapa marah kepada kita. Tetapi saudara, kita berdamai, didamaikan oleh Kristus Yesus. Amin saudara. Nah saudara, ya kita pikir kita berdamai ya pada waktu kita berdosa dulu sebelum terima Tuhan. Maka sekarang waktu kita sudah terima Tuhan, kita sudah hidupnya aman-aman saja, kita pikir perjanjian damai itu tidak berlaku buat kita. Kita merasa hidup kita sudah oke, tidak ada masalah, bahkan hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Jadi kita pikir ini bukan buat saya. Ya khotbah ini tidak relevan buat saya, tidak buat saya karena saya lagi baik Bu. Tapi coba saudara, satu waktu ingat, kalau satu waktu kita lagi dalam keadaan jatuh, kita lagi terpuruk, kita lagi mulai merasakan saudara kejatuhan dan terintimidasi, saudara ingat akan firman ini bahwa kau dan saya sudah didamaikan dengan Bapa oleh pengorbanan Yesus Kristus. Bukan untuk sekali, dua kali engkau buat salah, tapi untuk selama-lamanya. Karena darah anaknya saudara itu sempurna, satu kali menebus dosa kita, dan satu kali itu cukup untuk selama-lamanya. Amin saudara. Nah saudara, jadinya kalau kita dalam keadaan oke, baik-baik ya puji Tuhan. Tapi pada waktu mungkin satu waktu engkau terpuruk dan jatuh, ingat Bapamu mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 bunyi gini saudara. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang kita sudah jadi anaknya. Amin saudara. Saya punya 4 cucu saudara. Dan satu cucu saya wanita yang besar saudara, itu dekat sama saya. Dan saudara dia manja, dekat, hubungan kami sangat akrab. Satu waktu dia kirimkan foto saudara di WA saudara. Dia berkata, "Ma, aku mau ini." Saya lihat gambar itu ternyata sebuah baju. Dan saya lihat harganya, wow, mahal saudara. Untuk anak remaja seperti dia, saya pikir itu harganya mahal. Ya, tetapi saudara, anak ini berani, cucu saya berani minta kepada saya, saudara. Ya, kenapa? Karena dia tahu neneknya menyayangi dia. Dan pasti neneknya beliin. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia tahu neneknya sayang. Kalau Anda tahu dengan Bapamu, engkau sudah didamaikan, kita adalah anaknya. Amin. Minta sesuatu yang besar kepada Bapamu. Amin, saudara. Amin. Seringkali kita menghukum diri kita sendiri, saudara. Kita cukup keras dengan diri sendiri, saudara. Kita berkata, ya nggak beranilah minta yang macam-macam sama Bapa. Nggak usah macam-macam, apalagi kalau kita lagi punya salah. Nggak usah minta-minta kepada Tuhan. Oh, serem-serem deh ya, nggak usah ya minta-minta sama Bapa. Saudara, kalau Anda tahu dia Bapamu, dia mengasihimu, maka seperti cucu saya, dia berani minta sesuatu yang besar. Amin, saudara. Anda sudah mau menyiapkan sesuatu permintaan yang besar untuk Bapamu di tahun depan? Mintalah, saudara. Amin, saudara. Dan saudara lihat, saudara, ya, Yeremia 31 ayat yang ke-34 bunyi gini. Dan tidak lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Garis bawahi, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin, saudara. Tuhan berjanji dalam perjanjian damainya, dia tidak lagi marah, dia tidak lagi, saudara, mengingat dosa kita, dia mengampuni dosa kita. Haleluya. Betapa saudara luar biasanya keajaiban kasih-Nya. Tuhan tidak lagi menghukum kita. Tidak ada alasan Tuhan menghukum kita. Tidak ada alasan Tuhan marah kepada kita. Dia sudah mengampuni kita.
Mengapa saudara? Karena waktu kita menerima anaknya, maka Bapa melihat Yesus di dalam kita. Dan kita adalah anaknya. Amin saudara. Saudara, ada banyak kisah mengenai kasih seorang bapa, saudara, yang mungkin Anda bisa baca dalam cerita-cerita, saudara, atau dalam internet atau apapun juga. Tapi ada satu kisah, saudara, yang luar biasa yang saya ingin bagi kepada Anda. Mungkin Anda pernah dengar, pernah tahu akan hal ini, yang namanya Tim Hoyt. Terdiri dari Dick sang ayah dan Rick Hoyt sang anak. Saudara, yang terjadi apa sih? Sang anak ini saudara pada waktu lahir mengalami cacat. Kenapa? Karena oksigen yang tidak cukup di otaknya, sehingga akhirnya membuat anak ini lahir dengan cacat, saudara. Dia tidak lagi bisa berjalan, apalagi berlari, saudara. Untuk mengangkat tubuhnya juga tidak bisa, dan lebih-lebih lagi dia tidak bisa berbicara. Saudara, orang lain berkata melihat anak ini sudah tidak ada harapan, maka masukkan saja ke tempat di mana dia mungkin direhab dan sebagainya. Tetapi sang ibu, sang ayah sebagai orang tua yang mengasihi dan mencintai anaknya, mengasuh anaknya begitu rupa. Saudara, mereka mengajar sang anak ini, saudara, huruf-huruf alfabet dasar-dasar untuk belajar karena kerinduan orang tuanya. Walaupun anaknya cacat, mereka ingin anaknya sekolah di sekolah umum, saudara. Sampai usia 13 tahun, keinginan orang tua itu tercapai. Susah payah kerja keras seorang tua untuk mengajarkan anak menghasilkan keberhasilan. Sang anak di usia 13 tahun bisa diterima di sekolah umum. Dan saudara, apa yang terjadi di usia 37 tahun? Di tahun 1997, sang anak ini lulus di Universitas Boston. Bahkan dia bisa bekerja di universitas itu di bagian lab. Bayangkan saudara, luar biasa. Sang ibu mengajarkan begitu rupa tanpa putus asa. Dan sang ayah pada waktu si anak ini mulai, saudara, dia tahu bahwa dia bisa berkomunikasi dengan anak dengan sebuah komputer, saudara. Maka mereka membeli sebuah komputer dan sudah mereka berkomunikasi lewat komputer itu. Di usia 15 tahun, sang anak ini sudah berkomunikasi, berbicara kepada bapaknya bahwa dia ingin sekali ikut lomba, saudara, di kota itu. Saudara tahu lomba apa yang diinginkan sang anak, saudara? Lomba lari. Cacat ingin lomba lari. Sang ayah tidak mau mengecewakan, maka mereka mendaftar dan mereka ikut lomba lari 5 mil itu, saudara. Dan mereka mendapatkan juara, tapi juara terakhir, saudara. Tapi saudara, itu tidak membuat mereka putus asa. Mereka itulah awal di mana mereka kemudian, saudara, ya berlatih dan berlatih. Sang papa berlatih, berlari begitu rupa dengan mengangkat semen, saudara, yang ada. Dia ikatkan di bahunya dan dia berlari dengan beban, saudara, seperti dia lagi sedang mengangkat sang anak. Dan dia ikuti lomba lari, saudara, maraton, saudara, bukan 1-2 kali, tapi ada catatan sejarah mencatat 1000 kali tim sang anak dan sang bapak mengikuti lomba maraton. 6 kali diantaranya lomba Ironman, saudara. Itu lomba yang sangat sulit sekali karena terdiri dari 3 lomba, yaitu berlari, bersepeda, dan berenang, saudara. Dengan jarak, saudara, yang panjang, jarak yang jauh, sehingga memakan waktu yang lama. Saudara, pada waktu sang anak ini mengatakan waktu lomba-lomba dia menang, dan dia berkata, "Iya, aku senang sekali, aku bisa berlari, Papa, aku tidak lagi orang yang cacat." Saudara, itu memotivasi sang papa. Maka akhirnya sang papa berlatih sehari 5 jam, saudara. Di dalam 1 minggu, saudara, dia berlatih 5 kali dalam seminggu, 5 hari dalam 5 hari, dan 5 jam dalam sekali. Apa yang terjadi? Mereka ikut lomba itu, saudara. Pada waktu mereka bersepeda, sang anak yang cacat itu dibuatkan kursi khusus, saudara, yang diikat, saudara, di sepeda sang ayah.
Didudukkan sama anak dan kemudian sang ayah mengayuh sepeda itu, lomba. Pada waktu lomba berlari, maka sang ayah mendorong kursi roda, di mana sang anak duduk dengan merentangkan tangan, berbahagia dan berkata seperti dia lagi terbang dan terbang. Dan yang ajaib, pada waktu lomba berenang, apa yang dibuat? Sebuah perahu karet di mana anaknya dibaringkan di situ, dan kemudian perahu karet itu diikat dengan tali, dan tali itu diikatkan di pinggang sang ayah. Dan sang ayah berenang, saudara, dengan mengangkat atau punya beban perahu karet yang berisi sang anak. Kenapa mau melakukan itu, saudara? Di usia yang 70 tahun sang ayah ini tetap melakukan lomba hanya untuk menyenangkan sang anak. Kenapa mereka mau lakukan itu? Itulah kasih seorang bapa, saudara. Kasih seorang bapa, saudara, yang mau menyenangkan hati anaknya. Kasih seorang bapa yang tanpa syarat. Dia tidak perlu sang anak bisa berbicara agar dia bisa mencintai anaknya. Dia tidak butuh anaknya bisa berjalan, bahkan berlari, agar dia bisa mengasihi sang anak. Tidak, dia tidak butuhkan itu. Dia mengasihi sang anak apa adanya. Dengan cacat, saudara, tidak bisa berjalan, yang harus digendong dan tidak bisa berbicara. Tapi sang ayah tetap mencintai dan mengasihi. Itulah kasih seorang bapa, saudara. Kalau saja seorang bapa di dunia bisa lakukan itu, terlebih lagi bapamu yang ada di surga. Dia tidak lagi melihat engkau bisa buat baik atau lagi sedang berbuat baik, apalagi engkau lagi sedang berkenan atau tidak. Dia tidak perlukan itu, saudara. Dia mengasihi engkau tanpa syarat. Dia menerima engkau apa adanya, dengan seluruh kekurangan kita Dia terima. Pada waktu kita tidak bisa berjalan, Dia yang berjalan bersama kita. Pada waktu kita lumpuh, saudara, Dia menarik kita, saudara. Saudara tahu, dalam hidup ini adalah sebuah perlombaan, saudara. Kita harus berlari, mengakhiri, dan mencapai garis akhir dalam hidup kita. Di dalam perlombaan itu mungkin engkau terjatuh, engkau tidak mampu berlari, engkau tidak mampu berjalan, bahkan engkau mungkin cacat, saudara. Tapi bapamu yang berlari untukmu, yang berlomba untukmu, yang berjalan untukmu, karena kasihnya yang luar biasa kepada kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita akan menghadapi tahun yang baru, saudara. Kita tidak tahu apa yang menanti di depan kita. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda punya Bapa yang di surga yang mengasihi engkau begitu rupa, maka tidak ada lagi ketakutan kita waktu kita berjalan, saudara, di tahun-tahun yang mendatang. Karena kita tahu Bapa kita sudah berjalan di depan kita, Sehingga apa yang terjadi di depan kita, Bapa kita sudah tahu dan sudah menghadapinya. Amin, saudara. Dan kita tidak perlu takut dengan musuh yang ada di belakang, karena Dia juga ada di belakang menjadi perisai kita. Saudara, kalau Anda mengerti kan kasih Bapa seperti ini, saudara, saya percaya kita tidak perlu lagi takut dan khawatir akan masa depan. Amin, saudara. Kita tatap masa depan kita. Kita song-song hidup kita yang baru di tahun-tahun mendatang. Dengan penuh pengharapan, kita akan mengakhiri pertandingan kita sampai ke garis akhir dengan kemenangan di dalam kita. Prestasi menunggu Anda, kemenangan menunggu Anda. Karena Anda bukan bertanding, bukan berperang sendirian.
Anda tidak berlari sendirian, Anda tidak berjalan sendirian, tapi ada Bapa kita bersama kita. Dan waktu Anda tahu Anda adalah anaknya, mintalah sesuatu yang besar di tahun depan. Minta sesuatu yang besar kepada Bapa kita, karena kita percaya cintanya yang begitu hebat kepada kita, sehingga kita punya keberanian menghampiri takhta kasih karunia untuk mendapatkan apa yang kita minta di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Mungkin tahun ini, hari-hari yang lalu, engkau mengalami kegagalan dan mengalami kejatuhan. Tetapi saudara, jangan pernah saudara melihat itu dan membuat engkau terpuruk dan terus terpuruk tidak lagi. Tapi saya mau katakan saudara, saya mau membangkitkan semangat kita. Kita mau tatap masa depan kita yang penuh dengan kemenangan gilang gemilang. Karena bukan kita yang melakukannya, tapi Bapa kita. Amin, saudara. Seperti anak yang terhilang, berani pulang karena bapaknya yang merangkul dia. Tetapi yang lebih hebat lagi, saudara, sang anak sulung. Pada waktu dia melihat bapaknya memberikan pesta kepada anak bungsu, sang sulung ini berkata, "Kenapa papa tidak pernah memberikan kepadaku lembu tambun? Kenapa papa tidak pernah berikan pesta dan membuat pesta bagiku?" Saudara, kenapa? Karena si anak sudah tidak pernah memintanya kepada sang bapa. Tapi Anda dan saya hari ini tahu kan posisi kita. Kita adalah anak, maka saya, saudara, mengatakan kepada Anda, mari kita akan meminta sesuatu yang besar dan melihat kegenapan sesuatu yang besar di depan kita. Karena Bapa kita yang penuh cinta. Amin. Saya mau berdoa bagi Anda. Kalau Anda merasa hari ini Anda sudah jauh dari Tuhan, saudara, mari come back, come home. Pulang ke rumah Bapamu. Dia tidak pernah menghakimi dan menghukummu. Yang ada adalah perjanjian damai dengan Bapa dan engkau. Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Minta sesuatu yang besar kepada Bapamu, karena engkau adalah anakmu. Anaknya yang penuh dikasihi, disayangi, limpah. Amin. Saudara, kita hadapi tahun depan. Kita hadapi tantangan tahun depan bersama Kristus Yesus. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. Amin. Amin.